Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Dengan segala keutamaannya, Ramadan telah memfasilitasi kita untuk menjadi muslim yang semakin bertakwa. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika tiba awal bulan Ramadan, para setan dan pemimpin-pemimpinnya dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup dan tidak ada yang dibuka. Lalu pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada yang ditutup. Lalu ada yang penyeru, hai orang-orang pencari kebaikan, teruskanlah. Dan hai orang-orang yang mencari keburukan, berhentilah. Sesungguhnya Allah membebaskan orang-orang dari neraka dan itu terjadi pada setiap malam. Hadis tersebut menunjukkan bahwa setiap malam Ramadan adalah malam istimewa, di mana kita berkesempatan menjadi muslim yang lebih baik. Hari-hari istimewa itu segera meninggalkan kita. Tapi Allah sungguh Sang Maha Pemurah, dengan terus memberikan kesempatan beribadah dan beramal soleh di akhir Ramadan memasuki bulan Syawal. Meski kita diharapkan terus beribadah tanpa meski terikat waktu tertentu, misalnya Lailatul Qadar yang sudah menjadi ijma' para ulama sebagai salah satu yang paling agung. Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya bahwa terdapat dalam surat Al-Qadar bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Saat Lailatul Qadar itulah para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Allah turun untuk mengatur segala urusan, mengatur kedamaian, kesejahteraan untuk seluruh yang menghidupkan malam dengan beribadah. Nilai 1000 bulan ini ekuivalen dengan 83 tahun 4 bulan, setara dengan kira-kira angka harapan hidup manusia. Artinya, amalan-amalan kita di malam Lailatul Qadar itu akan lebih abadi melampaui zaman kronologis kita. Inilah kesempatan emas bagi kita semua untuk melipat gandakan pahala, terutama apabila kita merasa ibadah kita kurang istiqomah selama ini. Pada malam Lailatul Qadar itulah dianjurkan untuk memperbanyak memohon ampun dengan membacakan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Tuhan, Engkau yang Maha Pengampun, Orang yang menyukai orang yang meminta ampunan, ampunilah kami. Tak hanya di malam Lailatul Qadar, kita dianjurkan untuk menghidupkan malam. Mbah Maimun Zubair mengutip dawuhnya Mbah Abdul Karim Lirboyo, menganjurkan agar kita menghidupkan malam-malam dan menghidupkan itu diteruskan, termasuk pada malam Idul Fitri. Kita dianjurkan untuk menghidupkan malam Id dengan setidaknya melakukan sholat isya berjamaah, sholat ba'diyah, dan 1 rakaat witir. Anjuran ini mengingatkan kita bahwa praktek kebaikan yang sudah menjadi kebiasaan sebaiknya terus dilanjutkan. Man ahya lailatul id lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Dengan menghidupkan malam Idul Fitri, semoga hati kita akan tetap hidup ketika hati orang-orang lainnya justru mati. Bila Lailatul Qadar merupakan shortcut untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik, maka momen Idul Fitri adalah platform untuk mendekatkan diri pada sesama manusia. Setelah sebulan lamanya menahan hawa nafsu, 1 Syawal adalah momen selebrasi pencapaian keberhasilan dalam ujian. Hari ini adalah satu dari beberapa hari di mana puasa diharamkan. Namun selebrasi tak boleh dilakukan secara seklusi, tidak eksklusif dan tidak soliter. Oleh karenanya, zakat fitrah diwajibkan kepada semua muslim yang mampu. Dan pemberian zakat fitrah ini diwajibkan agar mereka yang membutuhkan atau yang berhak, yaitu mustahik, dapat turut merayakan hari kemenangan ini. Aturan-aturan fikih ini menunjukkan bahwa puasa Ramadan
memiliki dimensi spiritual sekaligus juga dimensi sosial. Zakat fitrah diharapkan menjadi momen bertemunya semua warga dari berbagai kelas, dari berbagai golongan dengan tujuan memperkuat ikatan sesama warga. Dan di berbagai masyarakat, syukuran komunal atas pencapaian Ramadan juga diwujudkan dalam bentuk tradisi bancaan setelah sholat Id. Meminjam istilah sekarang, bancaan itu seperti festival kuliner yang sifatnya partisipatoris dengan kerelawanan warga untuk menyumbang makanan. Nah, dimensi sosial ini juga bisa ditemukan dalam berbagai amalan yang dianjurkan dilakukan di Hari Raya Idul Fitri, seperti melaksanakan sholat berjamaah di lapangan atau di masjid, menyapa sesama muslim dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair, atau mohon maaf lahir dan batin, dan juga anjuran untuk menempuh jalan yang berbeda ketika pergi dan pulang dari sholat Id dengan harapan semua bermuara agar perjumpaan-perjumpaan dengan sesama menjadi lebih intensif, agar kita bisa saling memaafkan, agar kita bisa mensucikan diri kita kembali seakan kita kembali seperti baru dilahirkan. Oleh para muassis Nahdlatul Ulama, ibadah Idul Fitri ini mengalami transendensi, bukan lagi pada level individual tapi juga kebangsaan. Terjadi sebuah peristiwa, kalau tidak salah tahun 1948, ketika Indonesia baru merdeka, dilanda ketegangan antar kelompok politik, bahkan ada ancaman pemberontakan. Bung Karno meminta saran kepada Ki Haji Wahab Hasbullah untuk mengatasi situasi politik yang saat itu sedang memanas. Perjumpaan tokoh ini merupakan teladan bagi kita agar kita tidak enggan untuk saling menyapa, untuk saling mendengar walaupun belum tentu berpandangan yang sama. Lalu menjawab pertanyaan Bung Karno bahwa Wahab mengusulkan diselenggarakan silaturahmi, apalagi pada saat itu menjelang Idul Fitri. Waktu itu Bung Karno menjawab, silaturahmi sudah biasa, saya ingin istilah lain. Nah, menariknya bahwa Wahab Hasbullah langsung memiliki jawaban, dan jawaban itu jawaban yang cerdas, yang jitu. Beliau menjawab, elit politik tidak mau bersatu karena saling menyalahkan. Saling menyalahkan itu dosa. Dosa itu haram. Supaya mereka tidak punya dosa, tidak haram, maka harus dihalalkan. Mereka harus duduk satu meja, saling memaafkan, saling menghalalkan. Jadi nanti silaturahminya diganti namanya, jadi halal bihalal. Sebuah jawaban solusi yang sampai hari ini kita jadikan sebagai tradisi. Di situ sebuah contoh mempertemukan kaidah hukum Islam dengan konteks kekinian, dan itu memerlukan kecerdasan. Itu memerlukan samudra wawasan, kematangan, pengalaman. Disinilah sebuah kecerdasan terobosan dari para muassis, para ulama, ulama Nahdlatul Ulama, sehingga terus menghidupkan nilai-nilai spiritual dalam ruang-ruang yang dinamis. Praktek keagamaan yang tidak menanggalkan perspektif sosial dicontohkan dalam tradisi pemikiran NU dan perlu terus dijadikan pegangan, termasuk ketika bersilaturahmi ke tetangga, kolega, sanak saudara di momen Idul Fitri. Akhirul kalam, izinkan saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.